Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Di episode update kali ini, saya akan coba membagikan beberapa informasi yang lagi panas-panasnya. Saya akan membahas 4 topik utama yang mana nanti di akhir episode ini, saya akan membagikan beberapa tips yang bisa kita lakukan. Jadi saksikan hingga habis ya. Sebelum saya mulai episode kali ini, seperti biasa, minta dong jempolnya. Bayar pakai jempol saja. Topik pertama adalah, di mana ada website keuangan yang cukup terkenal yang biasanya digunakan untuk membandingkan produk-produk keuangan bernama cermati.com. Situs ini baru saja diakses secara tidak legal oleh pihak yang kurang bertanggung jawab, yang mana diperkirakan ada ratusan ribu hingga jutaan data nasabah yang bersifat pribadi ataupun bersifat personal yang diakses dan kemudian berpotensi untuk dijual di deep web. Hal ini tentunya membuat banyak orang yang pernah mendaftar di cermati.com menjadi lebih khawatir karena bisa saja data privasi mereka diperjualbelikan. Dan menurut informasinya, cermati.com sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dan menambal celah keamanan yang sudah terbuka. Jadi mudah-mudahan ke depannya data nasabah tidak akan bisa bocor lagi ya. Yang nomor 2 nih, di mana yang baru saja terjadi yaitu pandemi virus corona menyebabkan banyak sekali dana dari investor asing keluar dari Indonesia. Keluarnya juga nggak sedikit sih. Keluarnya itu mencapai 47 triliun. Angka ini bisa dibilang angka yang sangat besar pula. Hal ini tentunya disebabkan banyak sekali investor yang merasa mereka butuh untuk mengembalikan uang mereka, baik ke bank ataupun untuk membiayai mungkin perusahaan-perusahaan mereka yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga nih, yang mungkin Sobat Pintar lagi suka-sukanya, yaitu adanya kenaikan UMP di Jakarta menjadi 4,4 juta rupiah. Angka ini naik sekitar hampir 5%. Memang tidak terlalu banyak, tapi paling nggak kan naik. Jadi paling tidak Sobat Pintar bisa sedikit terbantu untuk menghadapi inflasi dan juga kondisi-kondisi seperti saat ini. Dan yang terakhir yang paling panas adalah, baru beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan bahwa Indonesia resmi masuk ke masa resesi, di mana perekonomian Indonesia tumbuh hanya minus 3,49%, yang berarti menyusut dong, bukan bertumbuh. Hal ini tentunya disebabkan oleh pandemi virus corona yang menyerang banyak sekali keuangan perusahaan dan bahkan tidak sedikit perusahaan yang terpaksa harus tutup dan banyak yang harus mengalami putus hubungan kerja. Lalu Sobat Pintar yang sedang menyimak episode ini, bagaimana harus bertindak? Yang pertama nih, untuk yang masalah seperti cermati.com tadi. Kalau misalnya Sobat Pintar hendak mencoba-coba website ataupun situs-situs tertentu, apalagi yang berhubungan dengan keuangan, akan lebih baik nih kalau misalnya Sobat Pintar masih belum yakin, jangan daftarkan dengan data asli dulu. Buat satu email khusus untuk coba-coba. Jadi kalau misalnya Sobat Pintar sudah yakin, nanti baru didaftarkan dengan email aslinya. Hal ini tujuannya adalah agar data privasi kita tetap terjaga, dan kalaupun misalnya diakses oleh pihak kurang bertanggung jawab tadi, tentunya tidak data asli kita yang terbaca. Nah, kemudian untuk Sobat Pintar yang memiliki usaha nih, tentunya kalau misalnya kita memiliki usaha, sama seperti keuangan pribadi, kita harus memiliki dana darurat. Sehingga apabila terjadi seperti yang kondisi saat ini, Sobat Pintar usahanya tidak akan terlalu banyak terpengaruh, dan kalaupun misalnya harus mengalami penutupan ataupun harus PHK karyawannya, paling tidak ada sedikit dana untuk membantu hal-hal tersebut. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah di masa resesi kali ini, Sobat Pintar kalau masih memiliki kesempatan untuk pengembangan diri, coba gunakan kondisi saat ini untuk mengembangkan diri. Karena kalau misalnya di kondisi saat ini kita bisa lewati dengan pengembangan diri, pastinya ketika ekonomi sedang baik-baiknya, kita akan memiliki nilai jual yang lebih baik. Yang berarti kalau misalnya kita masih menjadi karyawan, kita bisa mendapatkan penghasilan dalam bentuk gaji ataupun bonus yang lebih banyak. Ataupun minimal kita bisa minta naik gaji. Dan kalaupun misalnya di saat ini Sobat Pintar tidak memiliki kesempatan untuk pengembangan diri, Sobat Pintar bisa gunakan kesempatan ini
untuk coba berbenah secara keuangannya. Coba cek kesehatan keuangannya, coba cek apakah dana darurat sudah tersedia, coba cek apakah asuransi sudah terbayarkan, kemudian coba pikirkan hal-hal yang lain yang mungkin bisa menambah penghasilan Sobat Pintar. Jadi di saat resesi seperti ini, Sobat Pintar tidak perlu takut. Karena di saat kondisi seperti ini, kita sedang ditempa agar kita bisa menghadapi situasi yang lebih sulit di masa mendatangnya. Jadi walaupun Indonesia akhirnya masuk resesi kembali setelah selama 22 tahun terakhir tidak ada terjadinya resesi, maka kita gunakan kesempatan ini untuk belajar lagi. Karena seperti resesi yang sebelumnya, banyak sekali orang-orang yang belajar dan akhirnya menjadi lebih kuat dan bisa menjadi lebih baik kehidupannya. Itu saja episode Ngupdate hari ini. Semoga episode ini bisa memberikan sedikit pencerahan kepada Sobat Pintar terhadap kondisi terbaru dan apa saja yang bisa Sobat Pintar lakukan untuk menghadapi kondisi seperti ini. See you in the next episode and bye-bye.